Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Nurrian, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 teori, yaitu teori semiotika, teori naratif, dan cultural studies. Yang pertama, teori semiotika. Semiotika dan tanda atau sin dalam komunikasi ilmu yang mengkaji tentang tanda atau sin disebut dengan semiotika. Sebagian orang juga menyebut dengan semiologi. Baik semiotika maupun semiologi memiliki pemahaman yang sama, yaitu yang mengkaji tentang tanda. Namun semiotika lebih merujuk kepada istilah yang digunakan oleh Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai 1914. Sedangkan semiologi merujuk pada istilah yang digunakan oleh Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913. Mereka berdua adalah bapak semiotika modern yang menjadi acuan pembelajaran sampai saat ini. Van Jost tahun 1992. Menurut Waukes, istilah semiologi biasanya digunakan di Eropa, sementara semiotika cenderung dipakai oleh mereka yang berbahasa Inggris. Dengan kata lain, penggunaan kata semiologi menunjukkan pengaruh kubu Saussure, sedangkan semiotika lebih tertuju pada kubu Peirce. Namun, menurut Tommy Christomi, ada kecenderungan istilah semiotika lebih sering digunakan daripada istilah semiologi, sehingga para penganut Saussure pun sering menggunakannya. Secara etimologi, semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang artinya tanda atau sin. Sedangkan tanda itu sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang melambangkan suatu hal atau sesuatu yang menjadi sebutan dari sesuatu. Semiotika adalah studi mengenai tanda atau sin dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam komunikasi. Semiotika mencakup teori mengenai bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya. Kita seringkali menggunakan tanda dalam menyebutkan sesuatu objek. Tanda tersebut kita interpretasikan sebagai objek yang kita maksud. Kemudian, slide selanjutnya, di dalam sistem semiotika melekat fungsi komunikasi, yaitu fungsi tanda dalam menyampaikan pesan atau message dari pengirim pesan atau sender kepada penerima atau receiver. Tanda berdasarkan aturan atau kode-kode tertentu. Bapak semiotika yaitu Charles Sanders Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning terdiri dari 3 elemen utama, yaitu tanda atau sin, objek, dan interpretasi. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Jika dibuat gambarnya seperti ini. Dari skema ini dapat kita contohkan kucing sebagai tanda, sedangkan sosok fisiknya yaitu adalah objek, dan hewan berbulu, lucu, jinak adalah interpretasi, seperti gambar berikut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali berkomunikasi menyebutkan tanda atau sin, baik berupa kata, bahasa, simbol, lambang, gambar, gerak, dan lain-lain dalam interaksi komunikasi. Sedangkan Ferdinand de Saussure, tanda atau sin merupakan objek fisik dengan sebuah makna. Sebuah tanda atau sin terdiri atas penanda signifian dan pertanda signifi. Penanda adalah citra tanda atau citra bunyi seperti yang kita persepsikan, sedangkan pertanda adalah konsep mental yang diajukan. Fisk tahun 1990. Gagasan tersebut dia gambarkan dalam diagram berikut. Menurut Charles Morris, semiotika pada dasarnya dibedakan menjadi 3 jenis penyelidikan,
yakni sebagai berikut. Yang pertama, sintaktik, yaitu suatu cabang atau jenis semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Maksudnya, kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interpretasi. Pengertian sintaktik adalah semacam gramatika. Yang kedua, semantik, yaitu suatu cabang atau jenis semiotika yang mengkaji hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diajunya. Designata adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik adalah suatu cabang atau jenis semiotika yang mengkaji hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakai tanda-tanda. Secara khusus, pragmatik berhubungan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi situasional yang melatari tuturan. Kemudian, teori berikutnya yaitu teori paradigma naratif. Oke, dari pengertiannya, teori paradigma naratif dari Walter Fischer dalam bidang ilmu komunikasi mengenal salah satu teori, yaitu paradigma naratif. Tokoh teori ini adalah Walter Fischer, yang memiliki asumsi dasar bahwa manusia sebagai animal storytelling. Teori ini sebagai pengembangan dari teori dramatis dari Kenneth Buk. Dalam keseharian manusia tidak terlepas dari pertukaran pesan. Situasi pandemi dengan penerapan PSBB tidak mampu menghambat pertukaran pesan yang terjadi dalam konteks rumah tangga. PSBB menjadikan komunikasi yang intens dari setiap anggota keluarga. Pembelajaran daring yang diberlakukan menjadi keeratan emosional yang meningkat antara orang tua dengan anak. Diskusi antara suami dan istri juga semakin intens dari biasanya. Hal ini bentuk sederhana bahwa dalam kelompok terkecil saja sulit untuk tidak bercerita satu sama lain. Kemudian latar belakangnya Walter Fischer memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu teori komunikasi. Fischer adalah profesor emeritus di Annenberg School of Communication. Karya Fischer ini didasarkan pada konsep di mana masyarakat adalah pencerita yang dikenal dengan teori naratif. Storytelling adalah salah satu bentuk tertua dan universal dari komunikasi, dan Fischer mengajukan bahwa seorang individu meraih dunia sosialnya dalam modus naratif dan membuat keputusan dalam kerangka naratif. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Fischer berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabung logika dan estetika. Kemudian di sini ada paradigma naratif dan paradigma dunia rasional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, paradigma naratif ciri-cirinya adalah manusia adalah makhluk pencerita. Yang kedua, pengambilan keputusan dan komunikasi didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian rasionalitas didasarkan pada kesadaran orang tentang bagaimana sebuah cerita konsisten secara internal dan benar sebagaimana pengalaman hidup yang dijalaninya. Yang terakhir, dunia dialami oleh orang sebagai sebuah kumpulan cerita yang harus dipilih oleh salah satunya. Ketika kita menjalani hidup dalam sebuah proses penciptaan ulang yang terus-menerus. Kemudian dari paradigma dunia rasional, yang pertama, manusia adalah makhluk rasional. Yang kedua, pengambilan keputusan didasarkan pada argumen. Argumen mengikuti kriteria khusus untuk mencapai pertimbangan yang sehat dan logika. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal.
Yang terakhir, dunia dapat direduksi menjadi sebuah rangkaian hubungan logis yang disingkap melalui pemikiran logis. Kemudian ada konsep kunci dalam pendekatan naratif. Yang pertama, narasi. Ide Fisher, yakni sebuah komunikasi, adalah naratif. Fisher berargumen bahwa naratif bukan genre khusus, melainkan sebuah bentuk pengaruh sosial. Semua kehidupan disusun dari cerita-cerita atau naratif. Dalam sebuah aspek kehidupan sehari-hari, menunjukkan kita sedang mendengar atau membentuk naratif. Yang kedua, ada rasional naratif. Rasional naratif merupakan standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Pengujiannya mencakup apakah klaim-klaim sesuai dengan fakta aktual, apakah semua fakta yang relevan telah dipertimbangkan, apakah argumen konsisten secara internal, dan apakah pemikiran yang logis digunakan untuk memenuhi standar logika formal dan informal. Beroperasi berdasarkan dua prinsip yang berbeda, yakni yang pertama ada koherensi. Koherensi yaitu merujuk pada konsistensi internal dari sebuah naratif. Ketika menilai koherensi sebuah cerita, pendengar akan bertanya kepada naratif ini terdengar runtut dalam cara yang konsisten. Kemudian koherensi dibagi menjadi tiga, yaitu koherensi struktural, yaitu merujuk pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Yang kedua, koherensi material, merujuk pada tingkat yang sama antara satu cerita dengan cerita lainnya yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang ketiga, koherensi karakterologis, yaitu merujuk pada kepercayaan karakter di dalam sebuah cerita. Dan yang kedua, kebenaran. Fisher menyatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita mempresentasikan pernyataan akurat mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Kemudian, yang ketiga, logika dari good reason, yaitu memberikan seorang pendengar seperangkat nilai yang menariknya dan membentuk jaminan untuk menerima atau menolak saran yang dikemukakan oleh bentuk naratif apapun. Seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima, memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Kemudian ada manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai-nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan. Kemudian teori yang ketiga yaitu cultural studies. Cultural studies yang merupakan paradigma baru dalam kajian ilmu sosial memperkenalkan budaya dalam dimensi yang baru, bukan hanya sebagai kreasi manusia dan hasil perilaku, melainkan menelaah pemahaman menalami antara budaya dan kekuasaan yang mendasarinya. Tujuan dari kajian budaya adalah untuk meneliti kekuasaan dan ideologi yang membentuk kehidupan sehari-hari manusia. Segala yang tampak normal dan apa adanya dalam kehidupan sehari-hari, seperti iklan, bahkan perilaku nongkrong, adalah produk bentukan dari sebuah ideologi. Metodologi krusial dalam Barnes dalam kajian media mitologi dengan tajam menelaah bagaimana ideologi yang dominan menghegemoni praktik kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kemudian Richard Osborne dan Borin van Loon merinci apa saja yang bisa masuk dalam kategori kebudayaan. Hal-hal itu adalah yang pertama, norma-norma, nilai-nilai, ide-ide, dan cara melakukan sesuatu di masyarakat. Yang kedua, semua sarana komunikasi, seni, benda-benda, material, dan objek-objek yang sama dimiliki oleh suatu masyarakat. Pengembangan pikiran, peradaban, dan cara belajar masyarakat. Kemudian, yang ketiga, cara hidup yang dianut oleh kelompok budaya tertentu. Dan yang terakhir, praktik-praktik yang menghasilkan makna dalam suatu masyarakat yang menandakan praktik tersebut. Kemudian ada metode cultural studies. Yang pertama, Stuart Hall, yaitu encoding atau decoding. Dan yang kedua, mitologi, Roland Barthes. Saya akan menjelaskan yang pertama, Stuart Hall, encoding atau decoding. Salah satu metode yang digunakan dalam mengupas fenomena budaya lewat kacamata cultural studies adalah dengan encoding dan decoding. Stuart Hall. Dalam model komunikasi televisual, sirkulasi makna dalam wacana televisual melewati 3 momen yang berbeda. Yang pertama, para profesional media memaknai wacana televisual dengan suatu laporan khusus mereka tentang, misalnya, sebuah peristiwa sosial yang mentah pada momen dalam sirkuit ini, serangkaian cara melihat dunia atau ideologi berada dalam kekuasaan. Kemudian yang kedua, mitologi, Roland Barthes. Cara lainnya yang digunakan cultural studies dalam membongkar hegemoni budaya adalah semiotik. Semiotik diperkenalkan pertama kalinya oleh ahli linguistik asal Swiss, Ferdinand de Saussure. Saussure menganggap bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda dan setiap tanda terdiri dari 2 bagian, yakni signifier atau penanda dan signifid atau petanda. Suara-suara, baik suara manusia, binatang atau bunyi-bunyian, hanya bisa dikatakan sebagai bahasa bila mana suara dan bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan ide-ide. Pengertian tertentu untuk itu, suara-suara tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem konvensi, sistem kesepakatan, dan merupakan bagian dari sistem tanda. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.